Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astungkaro berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Santi bisa ada di Jakarta. Nah, sekarang Santi ada di kota metropolitan, tepatnya ada di Griya Buddha Zipur Sari yang ada di Jakarta Selatan tentunya. Nah, ini untuk umat sedharma, bahwasanya Santi pertama kali sudiwidani di sini nih, di ruangan ini ya. Sarang beliau Ratu Pedanda Panji, dan Santi juga astungkara banget karena beliau adalah yang membukakan pintu gerbang jalan dharma dan spiritual Santi. Terus Santi kalau setiap ke gereja beliau curhat ya, karena apapun yang Santi terima di lapangan, segala perbedaan, dan apalagi Santi sebagai konten kreator, bagaimana Ratu kalau Santi ngonten dengan beliau, dengan ini, perbedaan ini atau ini, apakah boleh? Nah, Astungkara beliau sangat support karena itu adalah sebuah warna yang ada di agama Hindu. Jadi kita itu nggak boleh membenci hanya karena beda aliran lah, beda inilah, beda itulah. Bagaimana Hindu mau besar kalau apa-apa itu semuanya diperdebatkan, apa-apa dikasih sekat seperti kan. Lah untuk urusan spiritual, leluhur dan agama yang mungkin tata caranya berbeda itu urusan kita sama Tuhan. Tapi kita balik lagi bahwasanya kita manusia adalah makhluk sosial. Ajaran Tatoa Masih, Waisudawa Kutumbakam, Trikaya Parisuda, Trihita Karana, itu yang harus digaungkan ya kan. Jangan sampai ego melebihi ajaran-ajaran Tuhan. Nggak boleh seperti itu ya. Oke. Nah, nanti bagaimana untuk curhatnya Santi kepada beliau Ratu Pedanda Panji, dan Santi nunas ilmu kepada beliau agar Santi tetap semangat selalu, nanti bisa disaksikan di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Suksma. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astungkara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa dan leluhur, Santi bisa nangkil dan banyak belajar sarang beliau, dan beliau adalah pembuka pintu spiritual Santi untuk ke jalan leluhur nggih Ratu nggih. Sugeng Ratu Pedanda Panji. Nah, mungkin untuk semeton Santi Dharma Chandra sudah mengenal beliau karena beliau adalah yang menyudiwidani Santi yang ada di Griya Buddha Zipur Sari. Griya Buddha Sibosari yang ada di Lenteng Agung ya, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Lalu bagaimana kondisinya sekarang, kesehatannya, kabarnya? Sehat, baik, kabar baik. Lalu secara fisik sehat. Okay. Cuma ada tremor tangannya kalau kecapean goyang. Enggak. Katanya penyakit orang tua. Oh, penyakit orang tua. Yang penting semangat masih muda nih Ratu. Semangat masih semangat, Ratu masih bisa kemana-mana. Okay. Ke Lombok, ke Beleleng, terus ke Karangasem, masih bisa ke Jawa Tengah. Oh, kemarin nih ke? Iya, pas nyepi yang kemarin. Oh, jadi cuma rencana yang mau keluar negeri karena COVID gak jadi. Oh, yang kemarin COVID tahun kemarin itu ya. Ratu. Nah, semangatnya Ratu Pedanda Panji ini Santi pakai untuk keliling Nusantara Ratu. Astungkara semenjak Ratu Sudiwidani Santi bisa untuk keliling Nusantara dan hampir meliput 400 episode lebih. Okay. Untuk kegiatan pura, baik di Bali, di Lombok, Sumbawa, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Jakarta, seperti itu. Nah, Ratu, ini kan Santi izin curhat nggih Ratu nggih. Jadi kan permasalahan Santi yang ada di lapangan atau bagaimana itu banyak hal yang Santi temui. Nah, di Hindu sendiri itu kan banyak kayak dibilang itu kayak perbedaan-perbedaan yang A, B, C, D, dan mungkin ada juga golongan pemuka agama A, B, C, dari pendetanya juga ada. Mungkin dari wangsanya berbeda, soronya berbeda. Terus ada juga yang mungkin antar sukunya juga berbeda. Santi tuh pengen Hindu tuh rukun jadi satu gitu loh Ratu. Itu yang bagus. Kompak jadi Nusantara gitu. Tapi kan nasihatnya Ratu bagaimana buat Santi agar bisa merangkul semua di Hindu Nusantara yang jadi satu? Ya, lupakan perbedaan-perbedaan yang tidak ada manfaatnya. Gitu. Jadi datangi, ajak berkomunikasi. Ya, ikutin tradisi karena kita orang Hindu dimanapun berada mengikuti tradisinya masing-masing. Jadi tidak menghilangkan tradisinya. Kayak di Bali kan macam-macam tradisinya itu. Ada seperti di Karangasem masih ada tradisi menghibung. Menghibung untuk makan together gitu, ngajeng together. Ya itu jadi bagus itu masih tradisinya termasuk
Cuma ada tradisi yang tidak baik, ya dibuang. Kalau tempat lain tradisinya masing-masing nggak masalah. Jadi karena kita jadi Hindu itu menekankan lebih tekan pada toleransi. Ya adat istiadat, budaya. Jadi sementara orang tidak mengerti, orang lain membicarakan kalau adatnya terlalu mengekang, terus biaya upacaranya besar. Nah itu sebenarnya kan upacara-upacara itu menjadikan ekonomi kerakyatan. Ya, balik lagi ekonomi juga. Rezekinya jual busung, telur bebek, dan lain-lain. Nah, kayak di Margonda itu dagang busungnya ngomong sama rakyat langsung. Nah, dibilang karena ini saya jadi lebih bagus, lebih baik. Ekonominya ya. Gitu. Nah itu kan dari mana-mana, dari busung itu termasuk pisang, kelapa, bebek, sayur, telur, ayam. Itu kan seperti itu dulu nyoba di pasar minggu beli ayam jaru. Belum tahu ya, kita kasih tahu sekali, begitu datang mau beli dia nanya potong Bali ya. Dia bilang iya. Jadi sekarang udah banyak, udah biasa. Kalau dulu orang masih pakai ramen seperti sekarang, diketawain dulu. Kalau ditanya, dikira ketoprak. Oh gitu, ketoprak. Dikira ketoprak mau di mana gitu. Enggak tuh. Nah, sekarang udah paham lah sekarang. Nah, untuk merangkul itu masuk ke komunitas-komunitas langsung, ajak bicara, rangkul dia, jangan dilepaskan, jangan dibegini begitu, karena masing-masing punya tradisi. Di Bali aja tradisinya berbagai macam. Jadi termasuk sebutan Banten, ada yang bilang apa aja, ada yang hitung tumpengnya, ada yang bilang asiba, jadi macam-macam. Ada Pejati, Pelayuan, Ponuran, gitu. Kalau yang tidak memahami dikira berbeda, bukan. Di Jawa juga bentuknya hampir sama, mungkin penataannya berbeda. Kayak seperti itu, cok bakal. Cok bakal. Itu daksino kayak gitu. Nah itu jadi Jakarta. Nah, karakter masyarakat Jakarta khususnya atau di Jabodetabek lah, itu kan banyak Hindu-Hindu. Ada juga yang di Jakarta Utara yang Hindu Tamil atau apa yang Siwa Mandir. Siwa Mandir, terus atau di Jakarta Pusat itu juga seperti itu kan. Atau mungkin ada aliran-aliran itu. Nah, bagaimana Ratu bisa untuk merangkul semua kalangan di agama Hindu untuk yang ada di Jakarta khususnya itu bagaimana? Dengan seperti apa gitu? Jadi yang di Jakarta itu sering ke Dewi Mandir. Jadi datang saya ikut upacara di sana, bajaan pemandian, mandikan lingga, Ganesha. Jadi sering ke sana. Jadi terus Siwa Mandir juga pernah. Nah itu terus masuk di Sentul, ada itu di Sentul Bogor. Iya, ada mandir di sana, ke sana diundang ke sana. Jadi itu Tamil itu yang masuk kawat. Nah yang kalau di Bali semacam kerauhan. Kayak kerauhan. Iya. Gitu. Nanti di kecil itu hilang biasa kembali. Gitu. Ya kita datangi. Duduk di bawah, duduk. Jadi ikutin. Nah, termasuk juga dengan komunitas lain. Jadi kan seperti romo itu, ada romo pastor, romo kiai, terus pendeta, terus biksu. Ya kita biasa jadi bersama-sama karena kita sama kalau dikatakan levelnya sama-sama rohaniawan. Jadi kalau kita balik sendiri itu kan enggak enak. Nah, itu jadi datang kebetulan Ratu ketemu, pernah ke Bandung nginep di rumah, kalau nggak salah orang aliran Sai Baba. Aliran Sai Baba. Terus? Nah, itu nginep di sana, jadi dia jam 4 udah baca. Nah, Ratu belum gitu tahu, sekitar tahun 80-an. Jadi terus sudah itu dikasih buku-bukunya, ya baca bagus.
Terus ada Metatah ke sini. Oh, Metatah juga. Iya. Yang aliran Sai Baba itu. Iya. Nah, Ratu mengenalkan sebagai tradisi adat budaya Bali Nusantara ini. Berarti itu Ratu Rangkul bukan Ratu Musuhin ya, kalau beda alirannya. Iya, kita ajak karena orang dia baik gitu. Oke, Jadi benar. 2 kali 2 periode. Terus 40 bulanan. Terus ada yang menanyakan sampai kalau meninggal boleh nggak pakai bantal begini? Itu boleh saja. Oh, gitu ya. Jadi dia oleh bantalnya tidak pakai daging, pas melaspas, ya enggak apa. Tapi ada telepon dari Bali, bapaknya minta melaspas, ada caru. Lalu kita kasih tahu ada caru 1 aja. Biar nanti datang bapaknya ada kecewa. Kemudian bapaknya datang nanya, ada caru tuh? Ada. Nah, karena dia kan enggak makan daging. Jadi, nah itu, tapi Betara kan tidak pakai vegetarian dan soal bakso. Ya, jadi mau pakai daging mau tidak sama saja. Jadi cuma aturan Banten ada, kalau pemelastas ada ayam panggang, sepolaken, putih kuning. Kalau caru dia pakai binatang. Itu kan untuk saja. Nah itu kita datang ajak bareng-bareng. Komunitas apapun bareng, nggak masalah sih. Orang lain pun kita ajak bareng. Ada orang lain minta melukat, mebayuh. Dari agama lain misal agama lain mebayuh gitu. Ratu Rangkul untuk Ratu Bina. Dia mau ya kita pacarain sampai berturut-turut dari mebayuh. Bulan depannya bulan saya 7 kali itu melukat datang. Nah itu jadi kita tidak membedakan. Kalau dia mau dia percaya ya udah. Bukan kita yang ngajakin, bukan kita promosi. Enggak, jadi karena dia mau ada ujung-ujung datang ke sini. Yang sekretaris dari BUMN lagi. Itu perempuan mungkin seumuran Santi kali. Dia minta melukat. Ya kita lukatin. Jadi setiap purnama tilam dia datang pas habis nyudah sewano. Nah itu kita ajak ngomong sembarang. Jadi apalagi yang sama-sama orang Hindu. Kalau di Jawa ya, beda caranya, budayanya kan. Kalau India budayanya yang beda. Kalau seperti Guru Gembul bilang Hindu berbeda, memang berbeda. Itu sesuai dengan budaya masing-masing. Drestanya. Jadi masing-masing itu. Jadi tidak kita hilangkan, kita rangkul aja bareng. Seperti Metatah itu sebenarnya zaman dulu juga sudah ada itu di Jawa, Mepangur. Oh, udah ada di Jawa Ratu? Udah, zaman dulu Mepangur namanya. Terus diketemukan di Gilimanuk, Purbakalam. Dia giginya rata. Tapi zaman dahulu sebelum tahun Masehi udah ada itu. Nah itu jadi orang-orang yang tidak mengerti dikira potong gigi itu giginya dipotong, enggak, hanya menghilangkan simbolis-simbolis saja. Nah jadi semua yang apa itu, jadi ada yang tidak Banten yang paling kecil, ya enggak masalah. Paling kecil dari pakai kawin dia dengan Pratista dia kawan tumpang 7 sama Jati cukup selesai. Simpel ya. Udah sampai ada yang minta paling besar sampai pakai babi guling dan sebagainya. Bebangkit itu ada enggak? Bebangkit. Ya enggak masalah dikerjakan. Yang penting kan kita ngerjakan. Ya supaya senang tetap untuk berpacaran kan itu rasa. Jadi supaya baik gitu. Rasanya supaya tidak apa itu. Nah, bagus. Ya itu kita rangkul mau pacaran besar. Terus ada macam-macam. Dulu ada Musudi Wadani. Mau Musudi Wadani terus Metatah mau kawin. Tahu begitu hari hanya datang nggak dikasih sama keluarga besarnya. Nggak jadi banternya sudah disiapkan. Gitu. Terus dia bilang keluarga besarnya katanya nggak boleh. Ya udah, nggak masalah. Cuma banternya mau diapain? Siapa yang ditatahin? Jadi serba-serbi perjalanan untuk menjadi Ratu Pedandeng ya. Nah itu jadi sebenarnya untuk menjadi sulingeh itu cukup berat sebenarnya. Jadi tidak boleh bawa kendaraan. Oh nggak boleh Ratu? Nggak boleh ada keputusan parisade, nggak boleh nyetir. Malah Dharma Diaksa dulu bawa kendaraan. Ratu kan dulu sebagai ketua parisade nih. Tahun berapa itu Ratu? Tahun 2000. Parisade Hindu Dharma Indonesia ya? Jakarta. Kalau di pusat itu wakil Dharma Diaksa. Oh nggih. Waktu Perdana almarhum.
gitu. Nah, jadi tidak boleh. Dulu Ratu ngajar ke Politeknik bawa mobil ditegur sama lalu bulu waktu pulang boleh waktu kelaran. Memang tidak boleh karena kalau terjadi sesuatu di jalan berurusan dengan hukum. Oh, karena sesananya seperti itu nggak Ratu? Ya, gitu. Tidak boleh pergi sendiri ya. Harus ada yang ngiring. Ya, jadi Anda boleh mengatakan tidak. Makanya kalau orang ngerti tidak berani dia lunas sama apa. Kalau ada, kalau enggak, Belanda paling kalau enggak ada yang enggak ada. Kalau ada dikasih. Oke. Nah, satu lagi pertanyaan Ratu. Di media sosial ini kan cukup banyak ya kayak perdebatan agama, saling menjelekkan satu sama lain, kadang berujung sama fitnah gitu kan. Nah, nasihatnya Ratu nih sebagai sulinggih yang memang disucikan di umat Hindu. Bagaimana sih agar mereka itu umat Hindu itu bisa rukun, bahkan semua agama itu bisa saling sayang gitu. Itu bagaimana nasihatnya Ratu? Ya, harus kita dengarkan. Ratu di FKUB, jadi malah sebagai penengah. Kalau dia berkonfrontasi antara dia dan dia, Ratu menengahi. Dirasakan oleh ketua FKUB yang almarhum. Itu jadi kita dekat dengan beliau. Jadi kalau dengan umat ya kita ajak bareng-bareng. Cuma Ratu kan banyak apa itu. Sama Siwa bagaimana Ratu? Untuk urusan merayunannya Ratu nih kan? Buddha Saro Bakse namanya, boleh makan apa saja yang sehat. Terus kalau Siwa Sukra Sri Dante, tidak boleh makan babi, tidak boleh sapi apalagi. Terus ayam tidak boleh. Kue bolu itu kan pakai telur. Itu jadi tidak boleh. Jadi, yang telur ayam itu nggak boleh ya? Nggak boleh, karena ayam itu kan termasuk sifat tamah, rajas. Jadi babi juga termasuk sikap apa itu tamah. Nah jadi nah itu dianukan di dalam cerita Bubuk Sah Dagang Asih. Jadi satu meyase metapo di atas gunung, satu di bawah. Yang di atas itu aliran Siwa Siddhanta, dimakan daun-daunan, umilian, jadi tidak makan daging. Terus yang di bawah Saro Baksa, apapun yang dipasang dimakan. Nah cuma baru diuji oleh Betara Siwa, diutus harimau putih ke yang vegetarian dulu, tapi belum tiaga, belum siap. Disuruh ke bawah, dari bawah ke Bubuk Sah, ya disuruh tunggu dulu saya mandi, habis mandi mau puja dan sebagainya. Terus alat-alat yang dipasang bubu, jerat semua dilepaskan. Nah, udah silakan mau dimakan ya. Oh jadi untuk perbedaan antar sulinggih untuk dari segi merayunan juga ada bedanya gitu ya. Nah tapi misal Ratu ini kan di Jakarta bukan di Bali gitu Ratu, dan Ratu sering kegiatan di luar Jakarta, di luar Bali, hampir keliling di Nusantara semuanya. Misal kan ketemu sama pendeta-pendeta mungkin dari Ratu Resi atau dari Ide Empu atau mungkin dengan pandit atau siapapun gitu. Nah bagaimana sikap Ratu sebagai pedanda untuk bersama gitu? Biasa saja. Oh gitu. Belum, itu kan baru kumpulan kita. Yang kumpulan pasti pastor, biksu. Oh bahkan yang berbeda agama? Iya. Nah, gitu kita datang. Jadi sering kita ke gereja. Seperti sekarang kemarin Natal itu, dulu pas malam Natal kita ke sana ke gereja ngeliatin sama rombongan FKUB. Jadi dikeliling di Jakarta. Enggak masalah. Dulu di waktu tugas di Garut, jadi ikut rapat. Terus Parani apa namanya, yang pas Natal itu. Terus menjemput Ustaz. Jadi mengadakan Isra Mi'raj. Jadi di sana di Garut di batalion. Terus komandan bilang, ayo duduk di sini. Nah kalau saya ikut duduk di dalam nanti orang sholat gimana? Oh gitu. Oh iya. Berarti kita lebih memahami akan hal itu ya? Aku di luar dulu. Begitu. Jadi kita tahu terus jadi kegiatan-kegiatannya umat lain. Jadi kita seperti cair lah Mbak, biasa. Merangkul semuanya gitu. Kan tidak semua tahu manggil pedanu. Jadi ada manggil Pak. Oh iya, dulu Santi juga manggil Pak awalnya pas belum tahu soalnya Ratu. Jadi
biasa, kalau sudah tahu baru gitu. Nah, karena pedanda diproses, kalau jadi pedanda ada dikse parikse, bukan lulus dan tidak lulus. Boleh nggak jadi begini? Kelayakan ya, uji kelayakan. Seperti psikotes. Pantasnya jadi guru, apa pantasnya jadi tentara, pantasnya pedagang, saudagar. Jadi begitu. Dikse parikse sebenarnya begitu sebenarnya. Tapi sebelum dikse parikse berjalan, calon nabi sudah mengamati jauh sebelumnya. Jadi bagaimana tindak tanduknya masih seolah dan tapi sekarang kadang-kadang mengejar target. Ya. Jadi orang datang terus langsung minta dikse di dikse. Dulu Ratu dari Jawa minta 4 orang gitu. Ratu bilangin dulu susahnya, jadi beratnya, jadi tidak boleh sembarangan makan di warung kecil, tidak boleh. Gitu. Terus berjalan sendiri tidak boleh. Jadi bawa kendaraan tidak boleh, apalagi bawa motor. Nah itu jadi sehingga akhirnya dia mundur. Nah, dia bukan kayak orang lain masih bisa bawa kendaraan, masih bisa jadi saudagar. Kalau kita udah lepas, jadi Brahmacari, Grahasta, Wanaprastha, setengah biksuka, setengah Wanaprastha sudah masih bisa di rumah. Nah kalau zaman dulu kan di ashram masing-masing. Nah sekarang karena organisasi Parisada belum mampu bagian begitu, ya kita masih di rumah masing-masing. Kalau seperti pastor kan di pastura ada itu, jadi diurusin oleh organisasinya. Nah kalau kita Parisada belum bisa, karena memerlukan dana, memerlukan berbagai macam. Nah terus kalau muda-muda jadi sulingnya itu banyak tantangannya, di kota lebih banyak tantangannya daripada di hutan. Kalau di hutan kan tidak ada siapa-siapa. Jadi kalau di kota macam-macam tantangannya. Nah, makanya banyak yang keselio dan sebagainya. Nah itu kadang-kadang tidak dipahami. Calon nabi harus memberi penjelasan, dijelaskan dulu. Ya bagaimana nanti pajangan. Karena kalau nananya tidak jelas, nabinya juga kena ya. Jadi sebagai pertanggungjawaban gitu ya. Nah itulah jadinya. Jadi makanya banyak yang menjadi permasalahan. Kalau itu dengan yang lain-lain biasa saja. Jadi sering dengan apa Wisnawa. Dari Sulingge Waisnawa, Bujangga. Bujangga dari Siwa Buddha Bujangga. Berapa kali di Bekasi, pernah di Cinere 2 kali. Ya. Muput dari jenis apa Ampura itu yang dari berbeda kalangan Sulingge gitu, nggak apa-apa tuh? Nggak apa. Kan dia sudah disulingkan juga oleh jadi bersama. Mungkin pacara besar seperti Rambo Bentuk, itu pakai 3 Trisadaka. Trisadaka. Jadi di Jakarta udah berapa kali, termasuk jangan Putra Paseban itu kan dari kita bina dari Pinanditanya. Terus masuk yang Jakarta baru itu. Jadi banyak yang ada Jakarta ujung-ujung mau bisa di Bali atau melayani Jakarta. Nggak diketahui umat sama Banjar sini ya? Iya. Belum dapat persetujuan juga, kadang-kadang nggak mau terbuka. Harusnya kan diperiksa oleh Parisada DKI. Terus kirim surat ke Bali kepada nabi, calon nabi Parisada. Dulu itu ngurusin dan di Halim begitu. Jadi kita telepon nabinya, calon nabinya, kita telepon Parisadanya untuk membantu menyelesaikan. Jadi begitu. Karena punya lembaga Parisada kan harus diikutin. Jangan sampai ada Parisada tapi enggak mau datang. Nah, itu tapi minta rekomendasi. Ya, Parisada sebagai manusia yakni yang menyaksikan gitu ya. Itu yang dan yang karena dia nanti akan mengurusi. Terjadi sesuatu seperti ada masalah dengan perkawinan beda agama, sampai ke pengadilan. Tapi Parisada yang berurusan ke pengadilan. Nah untungnya yang masuk ke Hindu dia bilang siap, jadi tidak ada masalah. Udah jadi
Nah, satu lagi, ini Santi kan sebagai konten kreator Ratu. Iya. Nah, banyak hal ketemu di lapangan, banyak hal yang memang harus Santi rangkul. Karena Santi ini kan Darmika yang netral gitu loh, Ratu. Semuanya tuh, nggih, pengen semuanya itu ajak dengan dresta masing-masing, dan Santi akan menghormati akan hal itu dan seluruhnya dalam naungan Nusantara ini. Nah, nasihatnya Ratu, berarti Santi nggak apa-apa ya, misal ngonten dengan mungkin dari Romo Dukun atau dari apa ada sulinggi lain gitu, nasihatnya Ratu nggak apa-apa ya Santi? Enggak apa itu malah bagus itu. Kita sebagai kreatif begitu, independen. Jadi siapapun itu baru kalangan kita, kalangan luar juga bisa boleh ya, misal ketemu Santi ketemu pastor atau ketemu apa pendeta agama lain atau di Buddha itu namanya apa Ratu? Biksu. Oh, biksu gitu. Kalau biksu jangan diajak salaman. Oh gitu. Iya, nggak boleh. Nggak boleh berpegang. Iya. Gitu. Termasuk kalau ngasih makanan harus diantar, disampaikan. Tidak boleh. Ayo makan. Oh gitu. Harus ngaturin depan beliau. Iya. Sampaikan itu. Itu tadi etikanya. Nah, itu kalau dengan yang lain biasa, tapi bagus itu dengan komunitas lain. Kalau kita di Indonesia kan selain yang nama agama kan ada lagi istilahnya kepercayaan lain. Jadi nggak masalah, asal jangan mendiskreditkan dan menyinggung. Benar nggak boleh seperti itu, karena semuanya agama dan spiritual itu kan privasi masing-masing kepada Tuhan. Itu jadi individu punyanya. Jadi nggak boleh sampai harus seperti kita, nggak bisa. Orang masing-masing punya tradisi. Kalau seperti tradisi ngaben kalau seperti di Bali, terus ngaben seperti di Jawa. Jadi apa namanya entas-entas, ya entas-entas, ya nggak masalah. Kalau di Bali ada di terungan itu ditaruh di pohon itu. Ya itu di Dayak nggak tahu itu masih ada di Tanam Pertiwi sih. Iya. Nah itu jadi berbeda-beda macam, tapi tujuannya sama. Dulu karena agama Hindu paling awal masuk ke Indonesia, memberi landasan Nusantara. Itu makanya Gajah Mada itu dibilang pahlawan Nusantara. Gitu. Jadi oleh Gajah Mada Bali dibilang mutiara Nusantara. Pulaunya pulau. Makanya kalau ada orang mau menenggelamkan Bali, ya dia harus lihat dulu. Kalau sudah berbagai macam, kena orang pada kena tsunami dan bablas, itu hanya baru kali ini melihat banjir bandang di Badung. Dulu dari tahun 60-an di Badung nggak pernah banjir biasa. Sekarang banjir tuh, itu yang kemarin sampai sampo tuh. Karena sampai Gajah Mada itu. Nah berarti di pinggir pantai, di pinggir sungai itu pohonnya udah dihabisin. Kalau dulu ada sepadan kurang lebih sudah 15 meter sampai 25 meter dari bibir sungainya. Nggak boleh ada bangunan. Nggak boleh ada bangunan. Jadi ada pohon gate, pohon jiwat. Yang kayak anggur itu. Iya. Terus canging yang berduri itu. Jadi itu menguatkan. Jadi tidak mungkin akan longsor dan sebagainya. Nah itu makanya ajarannya kan ada ajaran kehidupan. Tapi sekarang harus konsekuen di Bali memelihara alam. Kalau tidak begitu, kalau Bali kecil, kalau datang 1 juta umat pariwisata datang penuhan, apalagi datangnya berbagai macam. Gitu. Nah kalau Santi jadi YouTuber itu yang netral banget. Siapapun Ratu. Jadi harus merangkul semuanya dengan kasih sayang ini. Iya, itu harus begitu. Karena kalau tidak demikian nanti malah jadi seperti yang YouTube yang saling serang. Nggak mau, Santi nggak mau. Santi dari episode pertama sampai ratusan episode, hampir 500 episode Ratu Keliling. Santi nggak mau ngejelekin ini. Pokoknya Santi itu maunya happy, maunya memberikan energi yang positif. Yang semangat dengan semangatnya Ratu Pedanda Panji yang pertama kali Sudi Widani Santi di sini. Jadi bagus itu. Santi nggak mau ikutan kalau debat-debat agama. Santi nggak mau Ratu. Santi mending di pura aja menjahitan sama ibu-ibu. Ratu pernah diundang oleh komunitas lain, tapi Ratu ada kegiatan
nggak bisa, saya ada kegiatan. Terus udah itu lagi datang lagi masih, wah nggak bisa, kalau ada kegiatan, kalau nggak ada kegiatan bisa. Gitu. Malah cucunya wapres itu, bukan wapres sekarang, wapres Pak Amin ya. Oh, Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin. Ngasih apa itu untuk nulis ini, pulpen apa, terus lampu untuk baca. Gitu. Karena nanya apa itu, aduh kasih tahu. Gitu. Ya enggak masalah. Gitu. Banyak dari LDI ya. LDI. Nah itu datang ke sini. Ada sekretaris yang ngundang. Aduh datang ke sananya. Jadi enggak masalah. Kita kan satu bangsa. Jadi berbeda-beda tapi kita bersatu. Kalau perbedaan kepercayaan memang orang percaya masing-masing kan. Dalam satu komunitas percayaan itu nggak bisa berbeda-beda. Makanya ada organisasi bermacam-macam pada dalam satu komunitasnya. Nah, itu kayak Parisade sekarang ada Parisade Permunian, ada lagi komunitas lain. Kalau ada yang tidak mau tahu ya udah mau apa maupun ada yang terlalu apa namanya memperhatikan sampai ekstrim. Jadi kita harus memberi fondasi yang baik karena ajaran kita ada toleransi, ada Wasudewa Kutumbakam, ada Tatuamasi. Jadi semua kalau kita bersaudara satu bangsa, satu tanah air, bersaudara satu komunitas, bersaudara satu rumpun kesukuan agama. Jadi semua difasilitasi oleh pemerintah. Nah, itu sangat baik di Indonesia. Kalau tempat lain mungkin berancur lebur kali. Iya. Kalau tempat lain, jadi semua mau jadi presiden. Kalau kita kan bagaimana itu para leluhur pejuang kita memperjuangkan dari Aceh sampai ke Irian. Padahal pulau-pulau banyak sekali, 17.000 pulau, sukunya banyak, budayanya berbeda-beda, agamanya bisa bersatu. Nah, terus sekarang ada orang-orang yang tidak jelas. Kalau bahasa Bali ngaduk-aduk. Gitu. Jadi, nah itulah nanti semakin duta itu, jadi bisa kemana-mana itu. Sambil menegaskan kepada umat kita supaya lebih paham, lebih baik. Karena banyak masih umat kita belum gitu sadar, belum gitu paham. Jadi bukan karena uang juga bisa, tidak karena uang juga bisa. Uang juga perlu. Nah, itu. Jadi perlu bukan untuk perlunya terus korupsi, enggak. Jadi kalau tidak ada uang nggak bisa. Kalau uang aja ada, nggak bisa juga. Jadi saling membantu. Bagus itu. Astunggara suksma Ratu Pedanda Panji titi yang ngaturaken suksma banget bahwasanya semangat Ratu Pedanda Panji ini Santi sebarkan di seluruh Nusantara. Kemarin Santi baru pulang Ratu dari Banjarmasin. Jadi pas waktu itu Santi untuk ngisi kegiatan seminar Rumah Dharmika pertama kali yang ada di Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Banjarbaru itu. Jadi ada untuk naungin Dharmika, makanya abis ini Santi mau ke Pura Cijantung ketemu sareng Pak Romo Tuari, lunas untuk pembinaan beliau untuk ke Dharmika itu. Itu udah sama beliau dianukan kayak membina. Nanti terus si Pak Ais itu jadi Pak Ais dulu kan di sini juga. Iya. Jadi dia di ruko dia tidur. Iya. Ada berapa minggu berapa bulan dia. Terus dia kan apa namanya yang pakai kartu itu, tarot, ya, itu bisa begitu. Tapi sekarang lama nggak ketemu. Semoga nanti bisa dipertemukan kembali dan belajar bareng apa Mas Faiznya ya ke Ratu Pedanda. Terus yang ibu-ibu itu, jadi kita udah lupa siapa lagi yang disudikan di sini. Banyak ya. Kemarin kan ada dari Depok Ratu Adifa itu, siapa Zahra itu. Iya. Satu keluarga kan Sudiwidani di sini juga. Di sini. Ya. Terus Adit yang mau kawin nanti tanggal 29. Oh, pawiwan di sini. Iya. Sudah mesudi. Jadi banyak. Jadi udah mesudi. Jadi kita tanya dulu. Terus nanti dengan suami dulu masih ditanya enggak?
Enggak, udah nggak ada komunikasi. Ratu doain dong Santi biar pawiwahan bulan depan tahun depan ini. Bagus itu. Iya. Ya, berdoa aja supaya baik itu. Iya, Jadi suara. cari tanggal bulan yang bagus. Dewasa. Nanti dewasanya sama hari lahirnya calon suami. Oke. Itu kumpulkan. Kalau terus dibagi 4, kalau dapat sisa 1, sisa 2 bagus. Oke. Sahabat salam dari Tugusnya katanya. Ya. Santi masih berkelana, besok baru dijemput sama beliau. Ya. Bagus, yang penting baik-baik. Jadi kan Santi udah di Bali udah tahu mana orang Bali itu kayak apa. Oke. Jadi anak Santi di mana, di Buleleng Oke, di Buleleng. sama Ada yang ngasuh di sana. udah sekolah. Ampun. Yang kemarin yang dulu kecil di sini tuh udah apa SD Ratu. Udah SD. Udah ada SD. Beliau juga pinter sering makemit di pura, sering sudah lunas tirte di pura, terus bisa ikut-ikut kan gitu. Jadi lucu. Mau belajar tari Bali juga. Gitu. Ngayah di pura. Jadi dari 0 tahun sampai kurang lebih umur 7 tahun tuh harus diperlakukan seperti raja. Jangan dikasih kata-kata yang tidak baik. Jangan dimarahin, mau apapun dijatuhin, biarin aja. Nanti kalau dia sudah lewat itu sampai remaja, baru dia disuruh-suruh, dianggap seperti budak. Jadi kalau sudah remaja, dewasa, seperti teman. Jadi kalau sudah berumah tangga, nggak boleh kita ikut ngerecokin. Jadi kita ngelihat. Jadi kalau dia udah kelewatan, baru kita kasih tahu. Kasih. Jadi kadang-kadang orang salah, anak masih kecil udah dimarah-marahin. Jadi nanti dia ngikut begitu beringas. Harus dikasih tahu yang baik, bahasa yang baik. Jadi belum dapat dewasa. Napinya? Kemarin kan baru selesai uncal balung Ratu. Ya. Nah itu terus rencananya itu memang di tahun depan ini sih, masih juga Santi sama Tugusnya ya nabung-nabung buat lihat pawiwahan. Januari ada dewasa Januari yang. Nanti ada ulang kawin 2 tanggal 9 dan tanggal 20. Oh enggak, 9 dewasa. Paling mungkin semoga bisa Februari sih Ratu. Februari. Nanti kalau pas habis kesana ke Dasa, tapi itu ada ke Dasa cuma ada dewasa pas Perwani, Purnama, Tilam. Perwani tidak bisa. Terus Rang 23. Jadi tidak bisa. Ada beberapa minta bulan Mei. Tidak, bulan April tidak ada. Bulan Mei terhalang juga. Juni ada tanggal 8. Jadi kalau lunas dewasa kepada sulingnya siapa, hajinya apa dia, kakeknya Belanda. Keluarganya dari Pedanda juga. Ya, itu kan bisa dicarikan. Jadi bagus. Kalau mau tempatnya di Jakarta bisa. Tugas nanti bisa di Jakarta. Kalau di Bali di Bang itu. Di Taman Praketi Buana itu. Itu bagus. Bisa. Kalau sudah mantap ya. Aku jangan sampai nunda-nunda. Itu yang lunas doanya Ratu. Semoga banyak hal yang harus Santi perjuangkan sama Tugusnya. Terus Santi sampun matur sareng Gusnya bahwasanya kan Santi kegiatannya seperti ini. Bisa nggak kita sama-sama berjuang di jalan Dharma gitu. Itu yang poin pentingnya sih Ratu. Tahu kegiatan kita begini, jangan sampai nanti dibicarakan bahwa lu sudah berkeluarga kok masih kesana kemari. Jadi, punya grup Santi. Punya grup Santi Dharma. Ada niku Romo Tuari juga ikutan di sana untuk membina. Terus sareng Sira ada dari Kementerian Agama kayaknya. Aji Ida Bagus juga Made, siapa tuh yang dari Lombok itu? Sugita, iya ya, itu juga. Itu di Jakarta Barat ya tinggal. Bisa dia dari dulu udah ngiring, udah gitu kumpulin di Lombok udah ada. Udah mau. Jadi bisa hubungi itu. Jadi bisa ditanya di Pembima Sindu alamat-alamat Dharmik itu. Tahu yang muslim bisa dikumpulkan. Siapa tuh?
Nah, Santi izin habis ini titiang jadi ke Pura Cijantung Dumun kira tuh ya. Udah bilang sama Sampun, kemarin sampun matur sareng Romo Tuari. Nanti sebelum Santi ke Pura titiang lunas tirtanya gitu nggak? ya. Biar Santi bisa lebih smart gitu. Yang baiklah. Lunas untuk ditutup para Mas Santi atuh. Om Santi 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 Om